Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang persamaan eksponen. Ya, nanti ada beberapa bentuk dari persamaan eksponen yang akan Ibu jelaskan, jadi diperhatikan baik-baik ya. Ya, bentuk yang pertama, bentuk yaitu adalah A pangkat fx sama dengan 1. Maka nanti langkah penyelesaiannya adalah fx sama dengan 0. Ya, jadi misalnya di contoh nomor 1, hitung nilai x dari persamaan berikut. Nah, misalnya persamaannya adalah, ya sebentar ya, kita ambil alat tulisnya dulu. Ya, hitung nilai x dari persamaan berikut yaitu 3 pangkat 2x min 1 sama dengan 1. Nah, nanti cara mengerjakannya ya, ini kita tulis ulang, misalnya 3 pangkat 2x min 1 ya, kan sama dengan 1. Nah, kalau sama dengan 1, nah prinsipnya kalau persamaan eksponen itu adalah bahwa ruas kanan dan ruas kiri harus sama-sama punya basis yang sama atau bilangan pokok yang sama, dan bentuk apapun harus diubah ke bentuk pangkat. Maka satu nih yang ada di ruas kanan harus kita rubah ke dalam basis yang sama. Maka satu itu sama seperti ya, satu itu sama seperti 3 pangkat 0 ya. Nah, dari sini udah kelihatan nih basisnya sama nih. Karena basisnya sudah sama, maka basisnya kita bisa abaikan ya. Maka nanti langkah penyelesaiannya adalah tinggal kita lihat pangkatnya. Dia menjadi 2x min 1 sama dengan 0 gitu ya. Maka nanti 2x sama dengan 1 gitu. Berarti x sama dengan 1/2. Nah, sampai sini cukup jelas ya. Nah, sekarang kita lihat contoh yang nomor 2. Nah, hitung nilai x dari persamaan berikut. 18 dikali akar 3 pangkat x min 1/3 sama dengan 6. Nah, kalau ada soal seperti ini, ingat ya, kuncinya adalah ruas kanan dan ruas kiri itu harus dalam bentuk basis yang sama. Ya, maka nanti dia menjadi 18 dikali, ya, pertama kita salin dulu soalnya, dikali akar dari 3 pangkat x min 1 ya, dibagi 3 sama dengan 6. Nah, kedua ruas kita kalikan 3, nanti kan dapatnya 18 ya, dikali akar pangkat, ya akar dari 3 pangkat x min 1 sama dengan 18 gitu kan. Nah, ruas kanan ruas kiri sama-sama punya 18 kan, ya jadi ini kalau dibagi 18 nanti sisanya 1. Nah, maka dia nanti hasilnya menjadi, nah bentuk akar ini bisa kita rubah ke bentuk pangkat ya, maka dia menjadi 3 pangkat x min 1/2. Nah, kalau akar berarti jadinya tuh per 2 gitu. Nah, sama dengan 1. Nah, 18 ini kan dibagi 18, 1. Nah, 1 ini kan kalau kita rubah berarti dibikin basis yang sama seperti yang ruas depan, maka dia menjadi 3 pangkat x min 1/2 ya, sama dengan 3 pangkat 0. Nah, sampai sini paham ya? Nah, nanti basisnya juga udah sama nih, ya bilangan pokoknya udah sama, berarti kita bisa abaikan. Nah, maka dia nanti tinggal pangkatnya aja gitu ya. Berarti tinggal x min 1/2 sama dengan 0. Ya udah, nanti kita cari nih. Berarti nanti kan dia x min 1 sama dengan 0 ya kan? 0 kali 2, 0. Berarti x-nya sama dengan 1 gitu. Cukup jelas ya untuk bentuk yang A pangkat fx sama dengan 1, maka nanti fx-nya pasti sama dengan 0. Kemudian bentuk yang kedua, nah misalnya di sini bentuk B, bentuk yang kedua. Jadi kalau A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, jadi kalau basisnya udah sama, nah berarti nanti hasilnya tinggal fx sama dengan gx. Nah, langsung kita lihat contoh yang satu. Hitung nilai x dari persamaan berikut nih ya. 2 pangkat 3x ditambah 1 ya. Itu kan sama dengan 2 pangkat 3 gitu kan. Nah, lihat nih kebetulan di sini soal ini basisnya udah sama gitu ya. Jadi ini langsung bisa kita abaikan gitu ya. Maka nanti langsung pangkatnya. Berarti 3x ditambah 1 sama dengan 3 gitu. Ya udah, berarti kan 3x sama dengan 3 kurang 1 kan jadi 2 gitu ya. Maka nanti x-nya sama dengan 2
per 3. Gitu. Cukup jelas sampai di sini ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke contoh yang nomor 2. Hitung nilai X dari persamaan berikut ya. Nah, ini ya, bentuk ini kan kelihatannya susah, tapi sebenarnya mudah dikerjakan. Kita arahkan, pokoknya kalau bentuk A sama bentuk B ini, kita arahkan ke basis yang sama, dan bentuk apapun itu harus diubah ke bentuk pangkat, biar lebih mudah dikerjakan. Nah, kita lihat yang paling depan dulu nih. Ini kan 4 per 2 pangkat X min 2 dipangkatkan 3. Nah, kita ubah dulu ya, masing-masing kelihatan di sini pasti diubahnya ke basis 2 gitu. Berarti yang 4 kita ubah menjadi 2 pangkat 2 gitu ya. Nah, yang bawah nih, yang di dalam kurung nih, 2 pangkat X min 2-nya kita pindahin ke atas, dia kan jadi 2 pangkat min X jadi plus 2. Nah, ini masih punya pangkat, yaitu pangkat 3 gitu ya. Nah, bentuk yang di tengah nih, yang kedua ya, kita ubah lagi ke bentuk pangkat, berarti 2 pangkat 4X ya, ditambah 2. Nah, bentuk akar itu kalau diubah ke pangkat jadi 1/2. Nah, kayak gini gitu ya. Nah, sama dengan, nah ruas kanan juga kita lakukan hal yang sama. Ini kan 1/8. 8 itu 2 pangkat 3. Berarti 1/8 itu sama aja 2 pangkat min 3 ya, punya pangkat lagi X min 3 gitu. Cukup jelas sampai di sini ya. Nah, sekarang kita kerjain lagi dari yang paling depan. Ini kan dikali ya kan, yang paling depan ini dikali, berarti kalau dikali pangkatnya tinggal ditambah. Maka dia menjadi 2 pangkat 2 tambah 2 jadi 4 ya kan. Jadi 4 min X ya, punya pangkat lagi 3, nah dikali ini 2 pangkat, nah ini kan masih 4X ditambah 2 ya, dibagi 2, nah sama dengan yang belakang berarti pangkatnya tinggal dikali. 2 pangkat min 3X ya, ditambah 9 ya, min 3 kali min 3. Nah, kalau udah, nah kita lihat lagi. Ini kan di depan pangkatnya dikali ya. Berarti kan menjadi 2 pangkat 12 min 3X gitu kan. Ya. Dikali 2 pangkat 4X ya. Ditambah 2 ya. Dibagi 2. Nah, gitu kan. Sama dengan 2 pangkat min 3X ditambah 9. Nah, kalau udah ya, kalau udah nih ya, sekarang yang depan ini kan dikali, berarti pangkatnya ditambah kan, gitu kan. Berarti langsung aja 2 berarti pangkat 12 min 3X ya, ditambah 4X ditambah 2 ya, dibagi 2. Nah, sama dengan 2 pangkat ya nak, 2 pangkat min 3X ditambah 9. Nah, kayak gini. Nah, ini kan kanan kiri basisnya udah sama ya, berarti nanti basisnya bisa kita abaikan ya yang duanya. Berarti kita tinggal lihat pangkatnya aja gitu. Nah, berarti kan ini pangkatnya tinggal 12 min 3X gitu kan ya, ditambah 4X ya, plus 2 dibagi 2 kan, sama dengan min 3X ya, ditambah 9. Nah, kita lihat sekarang ruas kanan ruas kiri ternyata sama-sama punya min 3X. Berarti ini kan sama nih. Nah, gitu kan. Berarti sisanya tinggal 12 tambah 4X plus 2/2 sama dengan 9 kan. Berarti kalau 12 ini pindah ke belakang, maka nanti yang di depan kan tinggal 4X plus 2 ya, dibagi 2 sama dengan, nanti kan jadi 9 min 12 kan, maka dapatnya min 3 gitu. Nah, kalau udah ini kita kalikan, berarti kan menjadi ya 4X ditambah 2 ya kan, sama dengan min 3 dikali 2 itu min 6 gitu kan. Maka nanti kita dapat ya X-nya ini Bu langsung ya, maka X-nya nanti adalah min 2. Nah, gitu. Cukup jelas sampai di sini ya untuk contoh yang nomor 2 ya, nanti diubah seperti itu ya. Kemudian ya, untuk bentuk yang ketiga. Jadi, di bentuk yang ketiga ini nanti kita akan ketemu soal
ya yang harus diarahkan ke bentuk persamaan kuadrat gitu. Jadi ada bilangan pangkat tapi harus diarahkan ke bentuk persamaan kuadrat. Nah, kita langsung aja ke contohnya seperti ini. Tentukan nilai X yang memenuhi 3 dikali 9 pangkat X dikurang 10 dikali 3 pangkat X ditambah 3. Nah, kita lihat di sini ya, di soal, ini kan basis yang kecilnya 3, sedangkan ini 9. Berarti yang besar kita arahkan ke basis yang kecil. Nah, 9-nya itu bisa kita rubah, berarti kan 3 ya dikali 9 itu kita rubah jadi 3 pangkat 2 ya, dipangkatkan lagi X dikurang 10 ya dikali 3 pangkat X ya ditambah 3, nah sama dengan 0 gitu kan. Nah kalau udah, nah nanti, nah kita lihat nih, ini kan artinya yang 3 pangkat 2 dipangkatkan X berarti kan pangkatnya dikali ya. Nah karena dikali, dia kan sebenarnya bisa tukeran tempat kan, berarti kan sama aja 3 dikali ya 3 pangkat X ya punya pangkat lagi 2 gitu kan, dikurang 10 ya dikali 3 pangkat X, nah ditambah 3 kan sama dengan 0. Nah sekarang kita lihat nih, ternyata udah sama-sama 3 pangkat X kan. Nah nanti biar kita mudah memfaktorkannya, kita pakai pemisalan gitu ya. Nah, kita misalkan 3 pangkat X-nya dengan huruf lain ya. Misalnya di contoh ini Ibu pakai P ya. Misalnya P sama dengan 3 pangkat X gitu kan. Nah, kita ganti dulu ya. Nah, maka bentuk yang ini nih, ketika 3 pangkat X-nya kita rubah pakai huruf lain, maka dia menjadi 3 P kuadrat gitu ya kan, tadi kan P-nya ada 3 pangkat X, berarti yang ini depan jadi 3P kuadrat min 10 dikali 3 pangkat X menjadi 10P ya kan, ditambah 3 ya sama dengan 0 gitu. Nah berarti kan dapat 3P kuadrat min 10P tambah 3 sama dengan 0 kan. Nah ini sekarang kita faktorin nih. Nah nanti kalau kita faktorin, kita lihat ya. Nah, kita faktorkan. Yang pelajaran SMP ya, kelas 9. Nah, berarti ini kan 3P kuadrat nih. Berarti di sini pasti nanti 3P. Nah, di sininya P gitu ya. Nah, terus sekarang kita lihat angka paling belakang. Angka paling belakang itu kan 3 ya. Ya kan? Berarti cari dua buah angka kalau dikali 3. Nah, berarti kan kalau dikali 3 itu kan bisa 1 sama 3 kan? Ya, 1 sama 3. Nah, sekarang kita taruh. Misalnya kita taruh satunya di depan, 3-nya di belakang. Ya, terus kita coba-coba nih. 3P, kita ujung kali ujung ya. 3P kalau dikali 3 berapa? 9P. Nah, simpan dulu ya, 9P. Terus 1 dikali P berapa? P. Nah, 9P sama P dapat nggak min 10P? Dapat. Nah, berarti angkanya udah bener nih naruhnya. Satunya harus yang di depan, 3-nya yang di belakang. Nah, biar dapat min 10P berarti ini harus min 1 sama min 3. Nah, cukup jelas sampai di sini ya. Nah, ini coretannya kita hapus lagi ya. Berarti kita udah dapat bahwa faktornya adalah 3P-1 sama P-3 gitu kan. Berarti P yang pertama kita punya adalah lawannya berarti kan 1/3 ya. Atau, nah ini atau nih, P satu lagi adalah sama dengan 3. Nah, gitu. Nah, apakah sudah selesai sampai di sini? Belum, karena ini kan kita baru dapat nilai P-nya. Sedangkan yang diminta soal adalah nilai X-nya. Maka kita kembalikan lagi nih. P tadi kan adalah 3 pangkat X. Maka 3 pangkat X itu kan sama dengan 1/3 gitu kan. Nah, 1/3 kan bisa kita ubah ke bentuk pangkat. Maka menjadi 3 pangkat X itu sama dengan 3 pangkat min 1. Maka X-nya yang pertama kita dapat X-nya sama dengan min 1 gitu. Nah, satu lagi kita hitung nih. Berarti kan 3 pangkat X sama dengan 3 kan? Nah, 3 di sini kan artinya 3 pangkat 1 ya. Ya kan? Kalau nggak ada pangkatnya berarti kan dianggap pangkat 1. Maka X-nya sama dengan 1. Nah, udah diketemu bahwa berarti nilai X yang memenuhi persamaan ini adalah X sama dengan min 1 dan X sama dengan 1. Ya, cukup jelas sampai di sini ya. Nah, sekarang kita lihat nih contoh yang kedua dari bentuk yang ketiga tadi gitu kan.
Ya, di sini pertama berapa? Ini kan 2 pangkat, nah 2x, ya kan? 2 pangkat 2x min 2, berarti kalau dipisah jadi 2 pangkat 2x dikali 2 pangkat min 2, dikurang 3, ya, dikali 2 pangkat x, ya, ditambah 8, ya kan, sama dengan 0, gitu kan. Nah, ini ya 2 pangkat min 2-nya kita rubah dulu nih. Ini kan udah 2 pangkat 2x ya. Nah, kita biarin aja. Pokoknya kalau ini 2 pangkat x, terus ini udah 2 pangkat 2x, berarti itu sama aja kayak p kuadratnya gitu. Ini kan 2 pangkat min 2, berarti kan 1 per 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu kan sama aja 1 per 4 gitu. Berarti ini min 3 dikali 2 pangkat x, ya, ditambah 8 gitu kan, sama dengan 0 gitu kan. Nah, ini biar mudah dihitung, ya, dikali 4 gitu kan. Berarti yang depan kalau dikali 4 nanti dia menjadi 2 pangkat 2x gitu kan, ya, dikurang 12 dikali 2 pangkat x, ya, ditambah 32, ya kan, sama dengan 0 gitu. Nah, udah, berarti kita pakai pemisalan lagi nih, ya. Kita misalkan, ya, misal saya pakai huruf P lagi, P sama dengan 2 pangkat X gitu kan. Maka nanti bentuknya kita rubah nih. Nah, bentuk yang ini maka dia menjadi, nah 2 pangkat 2X itu sama aja 2 pangkat X dipangkatin 2. Berarti sama aja kayak P kuadrat gitu. Nah, berarti kan P kuadrat min 12P, ya kan, ditambah 32, ya, sama dengan 0. Nah, udah. Kalau udah, ini sekarang kita faktorin nih, ya, berapa sama berapanya. Nah, ya kan, saya dihapus ya. Nah, ini kan udah dapat nih. Berarti nanti kalau difaktorin ini P, ini P. Nah, dua buah angka kalau dikali dapatnya 38, kalau ditambah min 12. Berarti kan min 8 sama min 4 gitu kan. Nah, berarti P-nya sama dengan 8, ya, atau P sama dengan 4 gitu. Nah, kalau udah dapat, ingat ini baru dapat P-nya, kita balikin lagi ya. Berarti P itu kan adalah 2 pangkat X tuh. Berarti 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 3. Nah, berarti kan X-nya sama dengan 3. Nah, yang satu lagi kita hitung. Berarti kan 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 2. Maka X-nya sama dengan 2. Nah, udah nih dapat gitu kan. Berarti ya kayak gini nih. Nah, tuh. Berarti untuk soal yang ini nanti kita peroleh bahwa X-nya adalah 3 dan X-nya sama dengan 2 gitu. Cukup jelas sampai di sini ya. Ya, sekarang kita lanjutkan ya ke bentuk yang D nih. Nah, bentuk yang D, apa sih perbedaan antara bentuk yang A, B, C gitu ya. Kalau bentuk A sama B itu kuncinya adalah ruas kanan, ruas kiri itu harus dalam bentuk basis yang sama. Dan ruas kanan ruas kiri itu apapun bentuknya harus diubah ke bentuk pangkat. Nah, kalau bentuk yang C itu tadi harus diarahkan ke bentuk persamaan kuadrat. Nah, kalau bentuk yang D ini, jadi nanti kalian akan ketemu soal yang basis sama pangkatnya itu sama-sama ada variabel X-nya gitu ya. Nah, bentuk yang D itu misalnya HX pangkat FX sama dengan HX pangkat DX. Jadi, bilangan pangkatnya itu sama ya. Jadi basisnya yang sama gitu ya, yang beda itu pangkatnya. Maka kalau ketemu bentuk yang seperti D ini, nanti langkah mengerjakannya ada 4, yaitu pertama, bikin fx sama dengan gx, yang kedua bikin hx sama dengan 1, yang ketiga dibikin hx sama dengan min 1, dan ada syarat tambahannya yaitu bahwa nilai x yang udah kita dapat di hx ini harus kita masukkan ke dalam fx dan ke dalam gx. Nah, nanti dicek apakah nilainya sama-sama ganjil atau sama-sama genap. Nah, kemudian langkah yang terakhir harus kita hitung hx sama dengan 0 ya. Syaratnya nilai fx dan gx-nya nanti harus lebih besar dari 0 gitu ya. Nah, sekarang
Kita langsung coba ke contoh ya, kita masukkan misalnya di sini. Tentukan penyelesaian dari X min 7 pangkat X kuadrat min 2 sama dengan X min 7 pangkat X gitu ya. Nah, jadi sebelum kita menghitung 4 langkah tadi, kita harus nentuin dulu mana HX, Fx, sama Gx-nya. Nah, kalian harus selalu ingat bahwa yang jadi HX ya, HX itu adalah yang kembar. Nah, kalau di soal ini ya, yang kembar itu kan berarti basisnya ya, maka HX-nya itu adalah X min 7. Nah, gitu. Nah, terus di soal ini juga ya, yang jadi Fx-nya kita sepakati ya, Fx-nya adalah pangkat yang di depan, yang ada di ruas kiri. Berarti pangkatnya adalah X kuadrat min 2 ya, sama satu lagi berarti Gx-nya adalah pangkat yang di belakang, yaitu X-nya. Nah, sampai sini cukup jelas ya. Nah, kalau udah berarti kita baru mulai nih tadi langkah-langkah tadi nih. Kita hitung dulu langkah yang pertama. Langkah pertama selalu kita bikin adalah Fx ya, sama dengan Gx gitu kan. Nah, Fx-nya adalah tadi kita tinggal salin tuh. X kuadrat ya kan, min 2 sama dengan Gx-nya X gitu kan. Nah, ini X-nya kita arahin ke bentuk persamaan kuadrat nih, kita pindahin ke depan, berarti kan dia menjadi X kuadrat min X ya kan, min 2 ya sama dengan 0 gitu kan. Nah, terus kita faktorin berarti, nah kita faktorin, nanti kan dia dapatnya X min 2 ya, sama satu lagi itu adalah X plus 1. Nah, kalau udah kita dapat nih berarti X yang pertama sama dengan 2 ya, atau satu lagi X yang kedua adalah min 1 gitu. Cukup jelas sampai di sini ya. Nah, kalau udah sekarang kita mau hitung langkah yang kedua. Nah, di sini ya. Tadi kita hitung langkah yang kedua itu adalah selalu kita hitung HX sama dengan 1. Nah, HX sama dengan 1 ya. Tadi kan kita punya tuh HX-nya X min 7 ya. Berarti kan X min 7 ya sama dengan 1. Berarti X sama dengan 8 gitu ya. Nah, terus sekarang kita hitung langkah yang ketiga. Nah, misalnya Ibu taruh sini ya. Langkah yang ketiga adalah kita harus hitung HX sama dengan min 1. Nah, HX sama dengan min 1 ya. Nah, HX itu kan tadi kan X min 7 ya. Berarti kan X min 7 sama dengan min 1. Nah, maka X sama dengan, ya, ini kan jadi jawabannya nanti plus jadi 6 ya. Nah, kayak gini gitu. Nah, tadi langkah ketiga itu dia punya syarat tambahan bahwa nilai X-nya ini harus dimasukkan ke dalam Fx dan harus dimasukkan ke dalam Gx. Nah, misalnya di sini Ibu masukkan dulu nih ke dalam Fx-nya ya. Nah, kita hitung ke dalam Fx ya. Maka nanti kalau dimasukkan ke dalam Fx itu kan tadi X kuadrat min 2 ya. X kuadrat min 2. Nah, kita masukkan nih, tadi kan X-nya dapatnya berapa nih? 6. Berarti kan 6 kuadrat ya, dikurang 2. Nah, 36 dikurang 2 itu dapatnya 34 gitu. Nah, 34 itu kan apa? Genap kan? Kita simpan dulu. Nah, sekarang kita masukin lagi nih ke dalam Gx-nya. Nah, kayak gini, ke dalam Gx-nya gitu kan. Nah, pas dimasukin ke dalam Gx, Gx itu kan tadi sama dengan X ya. Nah, berarti kan dia sama aja kayak 6. Nah, ini juga genap gitu kan. Nah, kita simpen dulu ya dari langkah yang ketiga. Nah, sekarang kita hitung langkah yang keempat nih. Nah, langkah yang keempat itu kita harus hitung kalau HX-nya itu sama dengan 0 gitu kan. Nah, HX itu kan tadi X min 7 ya. Berarti kan X min 7 sama dengan 0 gitu kan. Nah, berarti X-nya sama dengan 7. Nah, kayak gitu ya. X sama dengan 7. Nah, kalau udah, sekarang kita hitung ya langkah keempat sama kayak langkah ketiga. Jadi harus dimasukkan ke dalam Fx sama ke dalam Gx ya. Nah, misalnya ini Ibu masukkan ya ke dalam Fx. Nah, kita masukin ke dalam Fx. Nah, kayak gini. Berarti kalau dimasukkan ke dalam Fx, nanti kan jadi 7 kuadrat dikurang
2. Nah, 7 kuadrat kan 49. 49 dikurang 2 itu kan berarti 47. Nah, sampai sini kan. Nah, terus satu lagi kita masukin kalau yang ke dalam GX-nya. Nah, berarti kan kalau masukin ke dalam GX, berarti GX-nya kan tadi sama dengan X tuh. Berarti kan sama dengan 7. Nah, sekarang gimana cara nentuin HP-nya? Nah, perhatikan ya. Kita jalannya dari langkah keempat dulu nih. Tadi kan disebutin di sini. Hx sama dengan 0, syaratnya nilai Fx lebih dari 0, nilai Gx juga lebih dari 0. Tadi kan hasilnya Fx ini ternyata juga udah lebih dari 0, ya enggak? Gx-nya juga lebih dari 0. Karena di langkah keempat ini syaratnya terpenuhi Fx Gx-nya lebih dari 0, maka X sama dengan 7 jadi jawabannya, jadi HP-nya. Berarti ini betul jadi HP-nya. Nah, gitu. Kita simpan dulu ya. Terus sekarang kita masuk ke langkah yang ketiga nih. Tadi syaratnya adalah kalau langkah yang ketiga, Fx sama Gx-nya harus bernilai sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Nah, berarti kita lihat dulu nih. Ini kan dia tadi Fx-nya 34 genap, terus Gx-nya sama dengan X sama dengan 6, berarti genap juga kan. Maka karena hasil Fx Gx-nya dua-duanya sama-sama genap, maka X sama dengan 6 ini juga jadi HP-nya gitu ya. Paham ya? Nah, sekarang kita balik lihat langkah yang kedua. Dari langkah kedua dapat X-nya sama dengan 8, berarti ini juga jadi HP-nya ya. Dari langkah 1 kita dapat tadi X sama dengan 2 dan X sama dengan min 1. Berarti ini juga jadi HP-nya gitu. Ya, jadi kita bisa tuliskan HP dari contoh yang nomor 1 ini adalah memenuhi semuanya. Nah, kita nulisnya tuh dari yang kecil, berarti kan min 1, ya, 2, 6, gitu. Terus berapa nih? 7, ya, sama 8, gitu. Ya, ini adalah HP-nya, ya. Cukup jelas sampai di sini ya. Untuk bentuk yang D, contoh nomor 1. Nah, kalau Ibu kecilin, dia nanti hasilnya kayak gini tuh. Ya. Nah, seperti ini tuh. Contoh yang nomor 1, nanti kita hitung langkah-langkahnya seperti ini. Cukup mudah sampai di sini ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke contoh yang kedua ya, dari bentuk yang D tadi ya. Seperti biasa, langkah pertama kita nentuin dulu mana Fx, mana Hx, mana Gx-nya gitu kan. Ya. Nah, sekarang kita hitung berarti ya. Nah, kita hitung dulu. Berarti di sini Hx-nya, ingat Hx itu yang kembar, yang cross kanan kirinya kembar. Berarti Hx-nya itu kan di sini adalah basisnya ya. Berarti X. Nah, Fx itu adalah pangkat yang di depan. Berarti Fx-nya adalah 6x min x kuadrat gitu. Nah, Gx-nya adalah pangkat yang di belakang. Berarti Gx-nya adalah 4x. Nah, cukup jelas sampai di sini ya. Nah, kalau udah sekarang ya, kita ikutin langkahnya tadi tuh. Langkah pertama berarti selalu bikin Fx ya sama dengan Gx gitu. Nah, Fx-nya apa tadi tuh? Fx-nya kita tulis 6x min x kuadrat gitu kan, sama dengan Gx-nya 4x. Nah, ini kita arahin nih ke persamaan kuadrat. Jadi kalau pindah kan menjadi min x kuadrat ya kan plus 6x gitu kan, min 4x sama dengan 0, ini kan sama dengan 0 kan. Nah, ini kan berarti menjadi min x kuadrat ya plus 2x gitu kan sama dengan 0 gitu. Nah, kalau dikalikan min maka dia menjadi x kuadrat min 2x gitu kan sama dengan 0. Udah nih kita faktorin. X buka kurung X min 2 gitu kan sama dengan 0 gitu kan. Berarti kita dapat nih faktor yang pertama X sama dengan 0 ya. Atau satu lagi kita peroleh X-nya sama dengan 2. Nah, udah kita simpan dulu ya. Sekarang kita hitung langkah yang kedua. Nah, kalau langkah yang kedua itu kita selalu bikin adalah Hx-nya sama dengan 1. Nah, tadi kan kita punya nih Hx-nya apa nih? Hx-nya X. Maka langkah kedua kita dapat X-nya sama dengan 1. Simpan aja dulu. Nah, sekarang kita hitung langkah yang ketiga. Nah, langkah yang ketiga kita hitung adalah Hx ya sama dengan
min 1. Nah, berarti kan tadi hx-nya x, berarti kan x-nya sama dengan min 1 kan. Nah, ingat x yang dapat dari langkah ketiga harus selalu dimasukkan ke dalam fx sama dimasukkan ke dalam gx. Nah, ini kita masukkan dulu ke dalam fx ya. Nah, tadi di soal ini fx-nya adalah ini nih, ya 6x min x kuadrat. Berarti ini kita masukin ke dalam 6x min x kuadrat gitu kan. Nah, karena x-nya min 1, berarti langsung ya kita hitung 6 kali min 1 itu min 6, ya kan. Min 1 dikuadratin, ya kan. Jadi kan min 6, nah min 1, maka ini dapatnya min 7. Nah, ini kan min 7 ya, min 7 itu kan ganjil gitu kan. Nah, kita masukin lagi ke dalam GX-nya ya. Pas dimasukin ke dalam GX, nah GX itu tadi apa sih? GX itu adalah 4X ya kan. Berarti kan 4 dikali min 1 dapatnya min 4. Nah, sampai sini cukup jelas ya. Nah, min 7 sama min 4 itu kan beda ya. Yang satu ganjil, satu genap gitu. Simpen dulu. Sekarang kita hitung yang contoh nomor 4, langkah keempat maksudnya ya. Langkah keempat itu adalah HX-nya ya sama dengan 0 gitu kan. Berarti HX tadi kan X ya, berarti X-nya sama dengan 0. Nah, langkah keempat juga punya syarat harus dimasukkan ke dalam fx dan harus dimasukkan ke dalam gx. Nah, ini kita masukkan dulu ya. Nah, ini kalau kita masukin ke dalam fx ya, kalau x sama dengan 0 kita masukin, berarti kan sama aja 6 dikali 0 dikurang 0 kuadrat ya. Berarti kan 0 dikurang 0 jadinya 0 gitu kan. Nah, satu lagi kita masukin ke dalam gx-nya nih. Nah, kalau dimasukkan ke dalam gx, dia nanti kan jadi 4 kali 0 ya. Nah, 4 kali 0 itu kan 0 gitu kan. Nah, dari sini ya, sekarang kita mulai mau cari HP-nya nih ya. Kita mau hitung HP. Nah, dikecilkan dulu nih biar kelihatan. Nah, dari langkah 4 kita dapat X-nya sama dengan 0. Tapi kan syaratnya adalah ketika X yang kita peroleh dari langkah 4 dimasukkan ke dalam fx dan gx, itu hasilnya harus lebih besar dari 0. Sedangkan ini hasilnya nggak lebih besar dari 0, maka X dari langkah keempat ini nggak jadi jawabannya. Berarti ini nggak jadi jawabannya gitu. Nah, kemudian kita lihat langkah yang ketiga. Ketika dimasukkan X sama dengan min 1, ternyata hasil fx gx-nya berbeda. Yang satu ganjil, satu genap. Ya, maka X sama dengan min 1 juga bukan jadi HP-nya gitu. Nah, terus dari langkah kedua kita dapat X sama dengan 1 ya. Tidak ada pengaruh di langkah yang lain, berarti itu betul jadi HP-nya. Kemudian dari langkah 1, tadi kan kita ketahui bahwa di langkah keempat tuh X-nya nggak boleh 0. Berarti 0 nanti nggak boleh jadi HP, tapi kalau 2 ini boleh gitu. Maka nanti untuk contoh yang nomor 2 ini ya, HP-nya adalah ya kita peroleh adalah 1 sama 2. Nah, kita tulis 1 dan 2 gitu. Cukup jelas sampai di sini ya. Ya. Ya, sekarang Ibu akan menjelaskan ya, kita akan belajar tentang bentuk yang E. Nah, bentuk yang E itu ya, apa sih bedanya sama bentuk yang D tadi? Kalau bentuk yang D tadi itu yang sama adalah basisnya. Nah, kalau bentuk yang E ini adalah yang sama adalah pangkatnya gitu ya. Jadi nanti dia bentuknya fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx gitu ya. Maka nanti dia langkahnya ada 2. Kalau tadi kan 4, kalau ini cuma 2, yaitu misalnya nomor 1 fx sama dengan gx, terus kemudian yang kedua hx sama dengan 0. Syaratnya adalah fx-nya tidak sama dengan 0 dan gx-nya tidak sama dengan 0 ya. Nih Ibu gedein. Nah, misalnya contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari x kuadrat plus 2x min 3 pangkat x kuadrat min 4 sama dengan plus 3x min 10 pangkat x kuadrat min 4. Nah, sekarang kita kerjain ya.
Ingat, langkah pertama selalu kita cari dulu mana yang sebagai HX, FX, sama GX-nya. Nah, kamu ingetin ya, HX itu adalah yang kembar. Nah, kalau dibentuk ini berarti yang kembar itu pangkatnya, ya kan? Yaitu X kuadrat min 4. Nah, kita simpan dulu. Nah, kemudian FX-nya adalah pangkat yang di depan. Berarti FX-nya adalah X kuadrat ya, ditambah 2X ya, dikurang 3. Nah, kemudian GX-nya yang di belakang nih, basis yang di belakang, yaitu berarti GX-nya adalah X kuadrat plus 3X ya, dikurang 10. Nah, sampai sini cukup jelas ya. Nah, kalau udah, sekarang kita hitung langkah pertama. Langkah pertama tadi adalah kita selalu bikin Fx ya, sama dengan Gx. Nah, Fx-nya kan kita udah tahu nih tadi. Nah, kita tinggal salin aja. Berarti Fx-nya adalah X kuadrat ya, ditambah, nih kita tambah, ditambah 2X min 3, nah sama dengan GX. Nah, GX-nya adalah X kuadrat ya, ditambah 3X ya, dikurang 10. Nah, sekarang kita lihat nih, ruas kanan ruas kiri ternyata kan udah ada yang sama nih, X kuadratnya. Berarti ini bisa kita abaikan gitu. Nah, berarti nanti dia tinggal, yang depan tinggal 2X min 3 gitu kan. Nah, sama dengan 3X min 10. Nah, ini kita jadikan satu ruas ya, maka ini menjadi 2X min 3X gitu kan ya, sama dengan min 10 ditambah 3. Nah, berarti kan menjadi min X sama dengan min 7 ya. Nah, berarti kan X-nya sama dengan 7. Nah, gitu. Udah, kita simpen dulu. Nah, langkah yang kedua, tadi langkah kedua itu kan harus dibikin HX ya, sama dengan 0. Nah, kayak gitu kan. Nah, HX-nya kan tadi kita punya HX-nya itu X kuadrat min 4 nih. HX-nya adalah X kuadrat min 4 sama dengan 0. Nah, ini kita faktorin. Ini kan 4 itu sama aja kayak 2 pangkat 2. Berarti kalau difaktor itu menjadi X min 2 ya. Nah, dikali X plus 2. Nah, berarti kan sama dengan 0. Nanti kita dapat X yang pertama kita dapatnya 2, atau X yang kedua kita dapatnya min 2. Nah, tadi langkah kedua itu punya syarat tambahan bahwa masing-masing ini ya, X yang kita peroleh dari langkah kedua harus dimasukkan ke dalam Fx dan harus dimasukkan ke dalam Gx. Nah, ini berarti yang pertama nih, karena ada X-nya 2, berarti dua-duanya harus kita masukin, jadi masing-masing. Nah, kita coba dulu yang X sama dengan 2, kita masukin ke dalam Fx-nya ya. Fx itu kan tadi berapa nih? X kuadrat ya kan, ditambah 2X ya, dikurang 3 sama dengan 2. Berarti kalau kita masukin menjadi 4 tambah 4, 8. 8 dikurang 3 ya kan, 8 kurang 3 itu 5. Nah, kita simpan dulu ya. Nah, kemudian ini kita masukin lagi ke dalam GX-nya. Nah, kalau dimasukin ke dalam GX ya, GX itu kan tadi X kuadrat ya, plus 3X ya kan, dikurang 10 ya kan. Nah, berarti kita masukin nih, berarti kan 2 kuadrat 4, 4 tambah 3 kali 2 kan 6, 4 tambah 6 berapa? 10, 10 kurang 10, 0. Udah, kita simpan dulu ya kan. Nah, habis itu kita hitung yang ini nih, kita hitung yang X sama dengan min 2 dimasukin ke dalam Fx. Nah, ini kan kalau dimasukin ke dalam Fx ya, ini kita masukin ke dalam Fx-nya ya. Berarti ini kan nanti Ibu langsung ya, Ibu nggak tulisin lagi fungsinya. Berarti min 2 kuadrat kan 4. Ini berarti 4 min 4, 0, 0 min 3, jadi min 3. Ini Ibu langsung ya, Ibu nggak tulisin lagi fungsinya. Nah, satu lagi kita masukkan ke dalam Gx-nya nih, ya kan. Nah, pas dimasukin ke dalam Gx-nya, berarti kan nanti min 2 ya. Min 2, 4, 4 min 6, jadi min 2, min 2, min 10, jadi min 12 gitu kan. Nah, kalau udah selesai, sekarang kita lihat tadi ya. Kalau mau masuk jadi HP untuk langkah kedua, nilai Fx sama Gx-nya itu nggak boleh sama dengan 0. Nah, sekarang kita cek nih. Ya, kita cek di sini ternyata untuk langkah kedua ya,
Kan X-nya ada 2 nih. Untuk X yang sama dengan 2, ada yang 0 nih di GX-nya. Maka X sama dengan 2 nggak boleh jadi jawabannya gitu. Cukup jelas ya. Nah, terus untuk X sama dengan min 2, ternyata hasilnya tidak sama dengan 0, berarti X sama dengan min 2 boleh jadi HP-nya, jadi jawabannya. Nah, terus dari langkah 1 kita dapat X-nya sama dengan 7. Nah, berarti ini boleh. Maka di soal ini nih ya, di contoh ini, untuk contoh yang bentuk E ya, kita udah dapat nih. Nah, ini Bu Dila pinggirin di sini ya. Berarti HP-nya ya, HP-nya adalah tadi tuh 7 sama min 2 atau kalau kita tulis min 2,7 gitu. Cukup jelas sampai di sini ya. Ya. Jadi untuk bentuk yang E seperti ini ya. Nah, kalau dikecilin lagi kayak gini ya. Nah, gitu. Nah, semoga kalian semakin paham dengan materi persamaan eksponen. Terima kasih.